Karamenita benar, ada anasir Yunani dalam aliran darahnya. Karamenita sendiri tak pernah tahu berapa persen genus Yunani itu mewarnai Rona dan tubuhnya. Selain Yunani, dalam tubuhnya juga mengejolak darah Spanyol, Yahudi, Belanda sendiri, dan Cina. Dan yang membuat surprise lelaki itu adalah ada aroma Indonesia dalam diri Karamenita. Ceritanya, ayahnya yang lahir di Mojokerto, Jawa Timur, bukan orang Jawa, melainkan warga Belanda yang ayahnya, yakni kakek Karamenita, ditempatkan bekerja di pabrik gula bersamaan dengan politik kolonialisme pemerintah Hollandia. Oma Karamenita atau neneknya ada campuran darah Tionghoa Wonokromo dari orang tua perempuan, sementara nenek dari neneknya pun sesungguhnya hanya beberapa persen belaka jenis Tionghoanya. Karenanya persentase persisnya masing-masing aliran darah Spanyol, Yunani, Yahudi, dan lain-lain tadi tak pernah terukur dan terkalkulasi secara akurat. Namun lelaki itu merasa pasti ada yang sama dalam diri Karamenita dan darahnya. Mereka sama-sama memanggul Wan Tio, warga yang dialiri darah Tionghoa. Yang membedakan antara Karamenita dengan diri laki-laki itu adalah lelaki itu tak semata Wan Tio, melainkan Wan I Tio, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Kalau misalnya Karamenita mempunyai paspor Indonesia sebagai konsekuensi WNI, dia tak sebatas sebagai Wan I Tio, melainkan juga Wan I Nda, Wan I Yun, tambah Wan I Spain, Wan I Yehova, dan macam-macam. Semua bergabung. Lebih rumit dan kompleks dibandingkan lelaki itu yang mencoba merunut istilah sendiri, papa, mama, opa, oma, buyut, dan seterusnya masih kental berdarah Tionghoa. Ya, kecuali jika di antara leluhurnya ada yang menyembunyikan sejarah pernah berkawin dengan Capokan, perempuan setempat yang dijadikan istri tak resmi. Toh di negeri seberang samudra, seberang benua itu, lelaki itu tak juga bisa menyatu dengan Tionghoa asal Hong Kong maupun Cina daratan. Bahkan dengan kerabat mamanya pun tidak. Bahwa kemudian lelaki itu bisa lebih akrab dengan Karamenita, itu lebih dikarenakan ada getar asmara di antara mereka. Atau bisa juga justru ada kemungkinan kesamaan sejarah bernama Indonesia di antara mereka. Lelaki itu lahir di Indonesia dari orang tua yang keluarganya juga lahir di Indonesia, sementara Karamenita sekalipun hanya ayahnya yang kelahiran Indonesia, toh tetap ada anasir Indonesia itu. Bedanya lagi, perjalanan sejarah leluhur Karamenita jauh lebih getir. Kakeknya terbunuh atau dibunuh dalam perjalanan naik kapal laut dari Irian menuju Singapura pada tahun 1950-an awal. Untuk sampai Belanda, neneknya menumpang kapal Versky menuju Napoli terlebih dulu. Karena terhitung tidak murni berdarah Eropa, neneknya tak bisa langsung dari Napoli berkereta api menuju Belanda, melainkan terlebih dulu singgah di beberapa kota di Swiss dan Jerman. Bukan hanya itu, pada masa penjajahan tentara Nippon, sekalipun selamat dari pembunuhan, neneknya bahkan dijadikan Japanese Third Mrs. alias Yukun Yanfu. Kalau aku ingin ke Indonesia, kata Karamenita dengan gemetar, itu bukan karena aku mencintai negeri itu, juga bukan untuk melacak jejak karena waktu ayahku mengajakku bernostalgia umurku belum genap 5 tahun. Ibuku yang lahir di sana. Aku justru rindu nampak tilas untuk membenci negeri itu, Indonesia itu. Kini mereka sedang berada di kafe di Rapenburg, di seberang sebuah gedung di Nonnensteg yang dindingnya ditorehkan haiku, puisi khas Jepang yang ditulis Matsuo Basho. Di Belanda sangat banyak gedung-gedung yang banyak puisinya. Ada Kerang Bekasi Khairal Anwar, ada puisi-puisi dari negeri lain. Saya nggak tahu apakah ada puisi dari kawan-kawan dari Jogja. Kalau cerpen pasti nggak mungkin dimuat di dinding-dinding gedung di Belanda, terlalu panjang. Kanal memang menjadi tempat istimewa mereka, terutama saat menjelang musim panas.
Banyak kafe yang mencoba mencuri terlebih dulu musim panas. Sehingga ruang dalam kafe menjadi kosong karena kursinya dipindahkan keluar teras. Bahkan di trotoar seberang kafe, persis di pinggir kanal, lebih menjadi tempat favorit pengunjung kafe untuk menyerahkan diri pada sergapan sinar matahari, bahkan hingga menjelang malam. Jika sengatan matahari masih dirasa kurang menghangatkan karena angin North Sea, Laut Selatan justru meniupkan udara dingin, biasanya lelaki itu dan Carmenita saling merapat dan melumatkan diri. Kalau kemudian mereka merasakan udara masih saja membeku, mereka akan melanjutkan perapatan dan pelumatan diri itu dalam kamar apartemen lelaki itu di stasiun Plain atau di apartemen Carmenita di St. George Water Street hingga pagi hari. Bulan Desember, tanggal 21. Senja hari sudah terlepas beberapa jam lampau. Di atas geladak yang sengaja dibangun di atas kanal The Rhine, yang diapit jalan Steel Rhine di jalan Altmark, tepat di samping jembatan Wagenbrug, tak ada siapapun yang duduk di kursi kafe. Dalam musim akhir Herbst dan Winter macam begini, kalau ada yang hendak makan malam, pasti akan lebih memilih kursi di dalam ruangan, karena di dalam ruangan juga disediakan pemanas ruangan. Kalau tidak di kafe, pastilah mereka malah mendekam dalam kamar masing-masing, karena inilah malam terpanjang, karena senja lebih cepat datang dan fajar teramat lambat merambat. Tapi Carmenita dan laki itu bersepakat hendak menandai kelam terpanjang itu secara istimewa, justru dengan berdiri di atas geladak kafe di udara terbuka yang kursi-kursinya sudah dirapatkan dan beberapa dijungkir balikkan. Tak ada cahaya bulan di langit yang kelam. Lelaki itu mendekap Carmenita dari belakang. Mereka berdiri di geladak menghadap ke arah barat ke seberang jembatan Kippenberg. Carmen, kamu melihat rembulan? Carmen cuma mendengus. Carmen, kamu melihat purnama? Ya. Mana? Dalam hati. Bukan. Itu di langit Leiden yang tercermin di genangan kanal. Itu bulan purnamanya. Lelaki itu menerangkan sambil menunjukkan telunjuknya ke arah bawah. Di pinggir, di atas jembatan sesungguhnya ada lampu jalanan yang di ujung tiangnya tertutup rimbunan daun memantul ke air kanal. Yang tampak justru pantulan lampu pinggir jembatan itu yang bayangannya membentuk bulatan rembulan dalam air kanal. Angin masih mendesau kencang. Udara dingin membuat lelaki itu kian erat mendekap Carmenita, dan Carmenita memakutkan bibirnya ke bibir lelaki itu. Biasanya kalau bulan purnama begini, keluargaku berkumpul, kata lelaki itu. Oh, jadi masih kental juga ya ikatan kekerabatan kalian? Ya, ada tradisi China Moon di keluarga lelaki itu. Lelaki itu tercekat. Itu bukan karena ciuman Carmenita yang kian menyerap, tapi justru pikiran lelaki itu terbetot ke seberang benua. Dan karena itu, ia merasa gundah. Fisiknya berada di atas geladak kanal The Rhine, tubuhnya kini berbalik, juga berada dalam dekapan Carmenita, tapi pikirannya mengembara ke seberang samudera. Kamu boleh menimba ilmu ke negeri manapun, tapi kamu jangan lupa, kamu tetap Cina, kata opa dari pihak papanya saat purnama, saat China Moon, entah berapa abad lampau. Pesan kamu punya papa cuma satu. Bukan hanya jangan kamu dapat perempuan beda agama, tapi juga jangan lain wangsa, papanya menimpali. Lelaki itu juga ingat, sangat ingat, karena berulang kali mamanya mewanti-wanti. Dia pergi ke Belanda bukan berdasar biaya keluarga semata, tapi juga dari calon besan orang tuanya. Setiap selalu bersama Carmenita, lelaki itu tak pernah tahu perempuan itu apakah pernah ke gereja, apalagi ke masjid. Bahkan berdoa pun dia tak pernah melihatnya. Dan itu bukan lantaran adanya darah Spanyol yang beroplos dengan darah Yunani, Yahudi, Cina, dan entah apalagi. Yang dia ingat, Carmenita pernah bercerita, kakaknya pernah dihempasi pintu gerbang ketika bertandang ke rumah pacarnya, seorang gadis Tionghoa di Amsterdam.
Saat Karmelita sendiri bermain ke rumah kawan kuliahnya yang berdarah Yunani, orang tuanya kawannya itu juga memincingkan mata sebelum kemudian menanyakan muasalnya. Saat bertemu untuk kedua kalinya, nasib yang dialami Karmelita sama persis dengan kakaknya. Pintu rumah yang berdebam karena dihantamkan dengan segenap tenaga, mungkin tenaga dalam. Karmelita pun menyimpulkan, aku tak mengerti, mereka itu sebenarnya butuh identitas lokal atau sekedar mempertebal sikap rasial. Lelaki itu tak bermaksud membahasnya. Karmelita juga. Kini ketika studi lelaki itu nyaris usai dan dia harus kembali ke seberang benua, seberang samudera, dia tak hendak meninggalkan Karmelita sendirian digelayuti persoalan. Karmelita juga merasa bahwa hubungannya dengan lelaki itu selama ini bukanlah percintaan dalam semusim. Mereka sama-sama bisa membayangkan apa saja yang akan mereka hadapi kelak, masa depan sendiri, masa depan keluarga lelaki itu, sekaligus masa depan dari pihak keluarganya. Itu sebabnya kemungkinan persoalan berbeban-beban itu mereka benamkan. Mereka benamkan persoalan itu dalam kamar apartemen Karmelita hingga malam terpanjang. Saat saling membenamkan diri ke dalam raga yang lain, mereka sama sekali tidak tahu darah apa yang berdenyar merekahkan pori-pori dan mengejangkan otot-otot mereka. Mereka tak menggubris darah apa yang mengalir dalam tubuh mereka, juga darah apa yang mereka saling alirkan ke masing-masing raga lain. Darah apa pula nantinya jadinya. Ya, selesai saya kira. Bantul, bulan purnama, 11 Desember 2011. Terima kasih.